Ketemu lagi di riset operasi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kenapa basisnya harus berjumlah m plus n min 1 ya. Nah, kita kembali ke model matematis ya. Model matematika dari masalah transportasi. Ingat bahwa kita ingin meminimumkan minimum dari F sama dengan sigma JIJ kalikan dengan XIJ ya. Nah, seandainya di sini XI alokasi dari sumber ke tujuan, berarti di sini kita punya berapa variabel? Ya, di sini kita punya X11, X12, X13, X21, X22, X23, X31, X32, X33 gitu kan. Maka di sini fungsi tujuannya yaitu kita punya 8 kali X11 ditambah dengan 5 kali X12 ditambah dengan 6 kali X13 dan seterusnya sampai dengan ya 9 kali X32 ditambah dengan 4 kali X33. Manakah yang minimal nanti ya? Nah, subject to kendalanya yaitu terhadap baris dan terhadap kolom di sini. Kenapa? Karena kita dibatasi sumber daya, yaitu penawarannya maksimal dan permintaan minimal. Sehingga di sini kalau kita tuliskan dalam model matematis, kita punya X11 ditambah dengan X12 ditambah dengan X13. Ini maksimal yaitu 120. Oke, ya. Jadi kita punya itu. Nah, kemudian kendala yang kedua yaitu untuk sumber 2. Jadi alokasi dari sumber 2 tidak boleh melebihi 80. Berarti X21 tambah X22 tambah X23 ini juga tidak boleh melebihi 80. Kemudian X31 tambah X32 tambah X33 ini tidak boleh melebihi 80. Ini untuk penawaran. Sedangkan untuk permintaan berarti terhadap kolom di situ kita punya X11 ditambah X21 ditambah dengan X31. Ini minimal yang dipenuhi yaitu 150. Kemudian X12 tambah dengan X22 tambah dengan X32 ini minimal yang terpenuhi yaitu 70. Sedangkan yang terakhir yaitu X13 tambah X23 dan ditambah X33 ini minimal yang terpenuhi 80. Ini kendala permintaan. Nah, selanjutnya di sini ya. Tadi kita punya kendala permintaan dan penawaran. Nah, seandainya kondisinya setimbang, berarti di sini adalah sama dengan dan sama dengan. Nah, kalau kita punya permasalahan dalam program linier untuk diselesaikan dengan menggunakan metode simplex, maka berapa variabel basis yang kita perlukan jika kita punya kendala 6? Nah, dalam metode simplex kita harus memiliki 6 basis, gitu kan ya. 6 basis. Nah, tapi di sini perlu kita cermati bahwa kita tidak memerlukan 6 basis untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Kenapa? Karena perlu diperhatikan di sini karena ada satu kendala yang sebenarnya adalah kombinasi dari kendala-kendala yang lain. Artinya ada kelebihan kendala. Sehingga kalau kita hapus sekalipun ini tidak jadi masalah. Misalkan ini kita hapus. Kita hapus. Maka tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sebenarnya satu kendala ini adalah merupakan kombinasi dari kelima kendala yang lain. Nah, kita cek ya. Kita cek di sini. Oke, di sini kita beri nomor kendala saja biar gampang. Di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Oke. Nah, ingat dalam masalah kasus yang setimbang ya, masalah kasus yang setimbang, kita memiliki sigma
BI ini sama dengan sigma AI. Sehingga kalau kita tulis di sini bahwa B1 ditambah B2 ditambah B3 sama dengan A1 ditambah A2 ditambah dengan A3. Nah, kalau kita ingin menghilangkan kendala yang pertama, ya, kendala yang pertama 920, maka di sini bisa kita tuliskan B1 sama dengan A1 ditambah dengan A2 ditambah dengan A3 dikurangi B2 dikurangi B3. Nah, di sini dengan kata lain, sebenarnya kendala yang pertama ini adalah kendala ketiga ditambah dengan kendala keempat ditambah dengan kendala kelima dikurangi dengan kendala kedua dan dikurangi dengan kendala yang ketiga. Jadi sebenarnya kendala yang pertama ini adalah merupakan kombinasi dari kendala-kendala yang lain. Nah, sehingga meskipun kita hapus sekalipun di sini kendala yang pertama, maka kita bisa menemukan solusi dari permasalahan ini sehingga kita hanya memerlukan 5 variabel basis saja. 5 variabel basis. Sehingga kalau kita lihat bahwa di sini ada 3 sumber dan 3 penawaran, maka 5 ini sama dengan M plus N min 1. Jadi kita hanya memerlukan 5 variabel basis saja. Bagaimana kalau kita misalkan kendala ke-6 yang kita hapus? Ya sama. Kalau misalkan kita menghapus kendala yang ke-6, ya, kendala yang ke-6 kita hapus, maka ingat bahwa kendala ke-6 itu adalah A3, maka A3 ini sama dengan B1 tambah B2 tambah B3 kurangi dengan A2 kurangi dengan A1. Nah, artinya meskipun kendala ke-6 ini kita hapus, maka kita bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan ini. Nah, oleh karena itu, kenapa kita memerlukan M plus N min 1 untuk menyelesaikan masalah transportasi. Oke, jadi demikian alasan kenapa kita memerlukan M plus N min 1 untuk menyelesaikan masalah transportasi.